berguru pada kiai untuk membekali diri guna menegakkan agama ilahi. Satu windu ia lalui untuk menuntut ilmu, hingga ia kembali dan memberi teladan pada setiap diri. Ia sebarkan kebaikan, ia ajarkan ilmu pengetahuan, hingga ia dirikan lembaga pendidikan. Hari terus berganti menyayat sanubari. Kejayaan itu Terenggut menghancurkan ketegaran hati. Semua keluh hilang tanpa arti. Harapan yang telah pergi, namun di sela-sela rimbunnya hutan jati, benih tekad mereka tertanamkan. Tekad yang muncul karena kejayaan Islam yang temaram. Islam memanglah tak pernah hilang, tapi di negeri ini tak menutup kemungkinan untuk karam. Sang kiai pun bergurindang. santri-santriku, tetaplah bangkit dan berdiri, sebab Allah menjadi saksi atas semua yang terjadi. Cacian, ancaman, peremehan tak menyurutkan kiroh perjuangan. Mereka tetap bersemangat di barisan terdepan. Dan kini Allah membuktikan kekuasaannya. Benih tekad yang mereka tanam berbuat rasa manis dan bermanfaat, yang tumbuh di antara daun rindang menyejukkan. Bunganya indah dipandang, sekencang apapun badai menerpa. Tangguh, konsisten, tetap dinamis dan produktif. Itulah yang disebut sajarah thayyibah. Desa dan bangunan itu berkembang menjadi bangunan yang indah. Leluhurnya melambangkan pedoman-pedoman bangsa. Jiwanya tersurut penegak nasional sejati. Seakan bahan ulasan yang terhirup adalah pendidikan Islam. Inilah pendidikan Islam yang indigenous dan genet, yang tulen dan pure nasional, berasal dari bangunan kokoh di tengah hutan. Lahirlah begitu pesantren. Dari rahimnya lahirlah pencerah-pencerah Islam. Dari dirinya harum kalimat-kalimat ilahi. Dari didikannya muncul pemimpin garda terdepan. Serdadu sejati ini yang disebut sebagai santri. Toreh waktu bertabur panjangnya pendidikan Islam. Mereka bersukaria mendapatkannya untuk pendidikan Islam yang mereka galang. Sang kiai pun berfatwa, motivasi semangat, berani hidup tak takut mati. Takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Fi ayyi ardin ma taqaw wa anta mas'ulun an islamiha. Menggebu-gebu hati mereka dalam impian meraih cahaya ilahi. Sifat-sifat itulah yang tampak menjadi sederhana. Gaya hidup rombeng baju asupannya. Bahkan jiwa mereka sekalipun. Karena fitrah hidup sejatinya adalah sederhana. Di suatu tempat
Di bangunan itu pemandangan kehidupan yang indah. Anak-anak muda belajar, di depannya kresek, isinya snack, dikelilingi 2-3 orang. Indah sekali. Man jadda wajada, man sabara tafira, man sara ala darbi wasala. Lebih indah dan manis lagi andai kata direkam di syuting TV profesional, sembunyi-sembunyi, alami banget, mengulang pembelajaran agak sambil ngantuk, bekerja sama, menghabiskan kerupuk atau mie sebagai penutupnya. Indah sekali. Itulah gambaran kesederhanaan. 2015 mereka mulai membangun kerja keras. 2018 mereka tenggelam dalam perlombaan pramuka. 2019 semangatnya terhalang oleh wabah penyakit yang datang. 2022 mereka kembali bangkit dan beraksi. 2023 mereka mengikuti Popda dan Mapsi, mengumpulkan banyak apresiasi dan prestasi. Itulah 9 tahun siluet senja yang bersahaja. Indah sekali. Coba saja kau berjalan bersamanya. Terdengar hentakan kaki melangkah gagah dalam wibawa yang bergairah menuju podium berbahan meja, siap untuk menunjukkan siapa aku sebenarnya. Okay, the next speaker is Tias Nurul Nopiana. I'm ready. Berceloteh mantap, memakai full dress club, Arab fashion dan Inggris. Mirip-mirip Nadine Speaker, kayak jadi pemimpin dunia modern versi santri gitu. Indah sekali. Life's only one. Life's a meaningful life. Here we are, a kingdom of warriors. Here, the two seekers are be prepared. And song of the universe. A butterman Milan Mosley. But here, together, and hold heart as destination. It's just a few thousand away. Peace on vision, mission. Art that we've been connecting. Al-Ukhuwah Al-Islamiyah min nufusihim Al-Karimah. Begitulah pesantren, menanamkan kemodernan dalam sanubari santri. Tak lagi demokrasi, rekonsiliasi, tertransisi oleh kursi-kursi berdasi. Tak lagi harta, tahta, wanita, berita tertata-tata dalam buta modern terbata-bata. Modernnya tentang pandangan hidup sebagai akidah, Jalan hidup sebagai syariah, pola hidup sebagai akhlak, serta gaya hidupnya adalah kemuliaan moral-moral yang terpancar dari dirinya. Sang Kiai pun berfatwa. Andai kata muridku tinggal satu, maka akan kuajar yang satu ini sama dengan 1000. Kalaupun yang satu ini sama dengan tidak ada, maka aku akan mengajar dunia dengan pena. Nasib telah menjadikan mereka bernasab. Hubungan erat antara mereka bagai ikatan mati dari 1000 utas tali. Ingin diamatinya, ingin diraihnya, ingin dimilikinya. Nurullah, ilmuwah, karena ingin menegakkan kalimatillah. Lillahi kalimatillah wa iqamati syariati. Inilah tiang-tiang yang berdiri kokoh. Petuah dari sang kiai itu pun seraya berpesan. Ingatlah penerus-penerus umatku. Ada betung, ada juga semrawut. Interaksimu adalah pandangan mereka. Wahai para pejuang umatku, jangan seperti kaum 1000 yang tak bisa apa-apa. Masyarakat membutuhkanmu. Peraturan dari dedaunan dan pohon itu tak lain untuk membentuk mereka dan alumni untuk menjadi mudirul qaum. Karena sekarang akhlak negeriku hancur berkeping-keping, moral negeriku remuk berkeping-keping.
moral akidah, perilaku hilang, tergerus peradaban. Astagfirullah. Pemersatu masyarakat itu solusi permasalahan. Orang-orang mukmin itu bagai tunas-tunas yang tumbuh. Mereka tegak terus berpegang teguh kepada syariat, menjadi penguat dan pembela ajaran Nabi yang membuat para penanamnya takjub sekaligus mendongkolkan hati orang-orang kafir. Mereka generasi yang dijanjikan kemenangan oleh Allah. Inilah 4 akar sejarah Thayyibah yang menghujam dari Pendidikan Islam, kesederhanaan, kemodernan, dan kemasyarakatan. sang kiai itu pun berpesan, pemimpin itu adalah pemimpin yang linueh, santun, dan berpegang teguh pada nilai-nilai Islam. Inilah sepenggal kalimat ilahi untuk lubuk hati mereka. We are